Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari emailnya Mas Muhammad Al-Farizi yang mengirimkan websitenya dan menceritakan tentang tentang mobil yang pernah ditabrak lari. Maksudnya mobil ini pernah melakukan tabrak lari. Baik, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Bukan salah orang tuaku mewarisi bengkel dan ilmu teknik mesin. Setiap hari aku bisa lupa makan jika sedang mendandani kerusakan pada tiap mobil yang dititipkan pemiliknya. Dari rimbun alang-alang tanah kosong peninggalan ayah dan ibu, tampaklah mobil rusak teronggok seperti batu. Sudah puluhan tahun mobil itu tak lagi dipedulikan oleh pemiliknya. Bunga-bunga seri yang gagal menjadi buah selalu jatuh dan bermukim di atas mobil itu. Rongsokan tua itu tak mungkin kubuang, kata almarhum bapak. Rongsokan adalah pancingan untuk menarik orang-orang. Diharapkan karena rongsokan itu, maka orang-orang mengetahui bahwa ada bengkel di tempat ini. Lagi pula, mobil-mobil tua itu tidak pernah menampakkan keangkeran. Setiap malam aku sering memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Aku melamun di sekitarnya sambil melihat alang-alang. Suara-suara menakutkan atau gerak-gerak keganjilan tidak pernah ku dengar atau terlihat. Semuanya berjalan normal. Namun keadaan yang tenang berubah ketika laki-laki muda berusia 25 tahun mengantarkan mobilnya. Dia ingin agar aku membenarkan bagian depan kendaraannya yang penyok. Dia ingin bemper dan penutup mesinnya mulus seperti semula. Dia bilang kerusakan itu karena menubruk pohon saat mengajarkan kekasihnya mengemudikan mobil. Tinggalkan sajalah. Seminggu semuanya pasti udah beres, kataku kepadanya. Ketika Andrean, pemilik mobil, berpamitan pulang, dia sempat melihat ke arah mobilnya sebelum masuk ke dalam mobil kawannya. Wajahnya agak cemas. Saat itu dia juga memandangku. Akan tetapi aku tidak banyak memikirkan, karena dalam benak ini hanya ingin memperbaiki mobil ini saja. Alang-alang dan daun seri berayun pelan. Bulan belum jauh mengembara. Aku harus mengumpulkan data untuk besok. Data kerusakan mobil Andrean sangat kuperlukan untuk memenuhi kelengkapan yang harus disiapkan. Namun malam tak sebagaimana biasa. Dari atas pohon seri seperti ada yang memandangku. Aku yang takut berusaha untuk mengendalikan diri. Namun mata ini tertuju pada semak belukar. Akan tetapi tidak berani mengarah ke pohon seri. Letak rumahku di ujung jalan. Jaraknya cukup jauh dari tetangga. Tujuannya agar mereka tidak merasa berisik kalau aku dan kawan-kawan sedang menyetel mesin mobil yang baru diperbaiki. Namun, ketakutan datang saat aku mengecek mobil Andrean. Aku berada pada malam yang membuat kaki bergetar. Langkahku cepat masuk ke dalam kamar. Namun semua belum baik-baik saja. Saat memejamkan mata, suara-suara alat-alat kendaraan yang bergesekan terdengar nyaring.
Aku tidur sendirian di rumah warisan ini. Kakak-kakakku sudah berkeluarga. Mereka menetap di luar kota. Suaranya kian nyaring terdengar. Selain suara alat, aku juga mendengar ada suara gesekan ranting dan tanah. Tidak hanya itu saja, genting rumahku seperti dijatuhi ranting ataupun buah-buah seri. Pohon yang meneduhkan bengkelku seperti diayunkan sesuatu. Dari dalam selimut, keringat sampai ke telapak kaki. Aku berusaha mengambil minum untuk menenangkan diri. Suara sesuatu yang bernafas seperti berada di belakangku. Aku benar-benar merinding. Tapi beruntung karena tidak kutemui apapun ketika menoleh ke belakang. Padahal jantung ini sudah sangat berdebar. Suara-suara yang membuatku takut belum hilang. Tapi kali ini, dari semak-semak ilalang, aku seperti diintai. Betapa aku bergidik ngeri karena lampu rumah mati ketika hendak memejamkan mata. Tanpa sengaja, dari jendela kamar aku melihat sekelebat kain putih yang melompat dari pohon seri menuju mobil antrean. Yang aku mampu hanya menutup mulut ketika tak ingin mengundang perhatian sosok itu. Matahari pagi tak hanya menghangatkanku, yang berusaha melupakan kejadian semalam yang mengerikan. Matahari hangat membuatku lebih menikmati aroma dan rasa kopi. Pagi ini seperti biasa, aku menunggu montir-montir datang. Di pekarangan, aku mengintip pucuk pohon seri dari celah-celah daunnya yang rimbun. Sesekali aku melihat ke dalam mobil antrean. Tak lama kemudian, suara Vespa Guntur terdengar. Senyumnya sudah mengembang, meski jaraknya masih sekitar 100 meter. Belum sempat duduk, dia sudah mengatakan hal yang mengagetkan. Katanya, mobil antrean penyok lantaran menubruk pengendara motor hingga tewas di tempat. Gue nggak bohong, pengendara motor itu teman sekolah gue. Kepalanya kelindes sama mobil mewah itu. Nah, merek mobilnya persis seperti mobil ini, kata Guntur. Kondisi mayatnya parah. Kita harus lapor polisi, sambung Guntur. Lebih baik kita biarkan aja mobil ini dalam kondisi semula. Kita tunggu sampai orangnya datang, terus kita minta penjelasannya, jawabku. Aku kembali meminum kopiku, berusaha untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian antrean datang. Aku lebih dulu mempersilakannya masuk. Kami bertiga duduk untuk membicarakan sebab penyoknya mobil antrean. Selain tidak mau tiba-tiba polisi kemari, aku juga tidak mau diteror ketakutan. Akan tetapi, Andrean tidak mengakui perbuatannya. Dia bersikukuh menjunjung alasan yang kemarin. Sampai pada titik keruwetan, dia memilih pergi meninggalkan mobil yang belum selesai kami perbaiki. Guntur berusaha mencegahnya, tapi kutahan. Tetangga akan berkumpul jika terjadi keributan. Lagi pula, bengkel ini tidak pernah ada cekcok apapun sejak dipegang oleh almarhum bapak. Siang pun berganti senja. Mobil antrean sama sekali tidak kukerjakan. Aku tidak mau dituduh sebagai orang yang melenyapkan barang bukti. Tapi itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah Guntur yang hendak pulang, padahal aku ingin dia menginap. Barulah setelah aku bujuk, akhirnya dia mau untuk tidur di sini. Akan tetapi karena dia tidak membawa baju ganti, maka akan kembali setelah Isya.
Kemarin gangguan datang kira-kira pukul 8 malam. Aku jadi khawatir gangguan malam setelah itu lebih cepat dan bertambah parah. Yang kukhawatirkan menjadi kenyataan. Ini semua karena kebodohanku yang menunda mandi hingga jam 7 malam. Hembusan angin malam sampai ke kulitku yang basah, menambah dingin dan membuat merinding. Aku tidak berani menoleh ke ventilasi. Dari sana terlihat juntaian batang seri serta beberapa daunnya yang rimbun. Segera aku keringkan tubuh dan bergegas keluar dari kamar mandi. Tapi baru saja daun pintu kutekan, suara gedoran jendela terdengar. Angin berhembus kencang sehingga tubuhku dan rambutku yang basah berayun. Entah mengapa aku menengok ke ventilasi. Di sana ada titik merah, sehingga aku berlari lalu mengunci pintu kamar dan bergegas memakai baju dan celana. Selimut kubentangkan dan kutarik hingga menutup kepala. Seiring dengan itu, aku mendengar suara gelas pecah. Arahnya dari belakang, tapi aku tidak berani kemana-mana. Ini tidak bisa dibiarkan. Lebih baik aku lapor polisi, batinku sembari membayangkan wajah Andrean. Tak lama kemudian, aku mendengar suara motor Guntur. Aku menyambutnya dengan semangat. Namun, saat membuka pintu, ada sosok pocong yang berdiri di belakang Guntur. Sosok itu membuatku menganga, tak sanggup bergerak ataupun melakukan apa-apa. Ketika sadar, Guntur sudah meringkuk di sisiku. Dia tak banyak bicara. Aku hanya mendengar ketakutannya. Belum sempat aku bertanya, suara gayung terjatuh terdengar. Aku dan Guntur pun berteriak. Kupaksa tubuh yang lemas ini untuk berdiri dan mengunci pintu. Tapi seperti ada yang menarik dari luar. "Kayaknya kita harus lapor polisi," kata Guntur yang masih berselimut. Anehnya, tidak ada tetangga yang menolong kami. Padahal aku sudah berteriak. Justru gangguan sosok astral makhluk itu kian kuat. Gemuruh angin menerbangkan barang-barang di ruang tamu. Aku mengajak Guntur untuk keluar dari rumah ini dan segera melapor ke polisi. Tapi Guntur hanya meringkuk ketakutan. Aku sempat tidak menyadari dan hendak marah kepadanya. Namun, saat mata ini tidak sengaja melihat keluar pintu, betapa aku terkejut. Sosok pocong berdiri tegak di hadapanku. Aku terpental hingga tubuh ini menubruk dinding. Sesak nafas ini, kedua tangan pun hanya menggenggam perut. Seharusnya sejak tadi siang aku sudah melapor polisi. Apalagi ketika Andrean pergi meninggalkan mobil itu. Entahlah apa maksudnya. Aku semakin tidak mengerti. Pintu kamar tertutup kencang. Guntur histeris. Tepat di wajahnya, kaki pocong melayang. Kami tidak bisa kemana-mana. Aku hanya memepet tembok dan kedua tanganku menutup seluruh wajah. Sedangkan Guntur meringkuk di dalam selimut. Namun, aku melihat pemandangan yang benar-benar menakutkan. Pocong yang berdiri di hadapan Guntur menghilang. Tapi kawanku itu berteriak. Tubuh Guntur terangkat ke atas, matanya memutih, dan suaranya mengeram. Aku pun menyeret tubuh perlahan-lahan menjauh darinya. Aku hendak berlari keluar untuk memohon pertolongan. Namun saat berlari, pintu kamar tertutup kencang, sehingga tubuhku menubruk kayu yang keras itu.
Sakit sekali rasanya, tapi aku tidak mampu berbuat apapun. Aku hanya duduk dan tak sanggup berkata apa-apa lagi. Sedangkan Guntur yang tadi melayang tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketakutanku belum selesai. Pocong berdiri di sisiku. Aku mendengar aramanya, sangat menakutkan. Aku sangat berharap bisa terbebas dari rasa takut ini. Apalagi melihat Guntur sudah tidak bergerak. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Akhirnya aku merangkak, berusaha menggendongnya. Namun entah kekuatan apa yang menyeret kakiku. Aku tersungkur di bawah pocong yang mengerikan itu. Tak tahu lagi. Pagi itu aku terbangun. Suasana rumah sudah ramai oleh para tetangga dan montir. Aku juga melihat polisi sedang menyelidiki mobil antrean. Brian, seorang montir yang telah bertahun-tahun bekerja denganku, mengatakan dia langsung memanggil pertolongan ketika mengetahui kami tak berdaya. Pagi itu kondisi rumahmu sudah sangat berantakan. Banyak benda-benda yang pecah. Dari mulut kalian ada berkas bercak darah, kata Brian. Setelah itu, polisi menghampiriku. Mereka heran tentang mobil antrean. Mereka telah beberapa hari mencari mobil mewah itu. Aku tidak mau banyak kepikiran. Aku menceritakan semuanya kepada polisi, kecuali kejadian seram yang kualami. Polisi meminta tanda tanganku untuk membawa mobil antrean sebagai barang bukti tabrak lari. Aku pun dijadikan saksi yang sewaktu-waktu akan dipanggil ke kantor polisi andai dibutuhkan. Baiklah, kataku dalam hati, sambil meringis menahan sakit. Aku melangkah untuk membersihkan diri. Aku kaget. Kamar mandi telah berantakan. Gayungnya pecah berkeping-keping. Apa ini? Kataku. Ayo antar aku menengok Guntur di rumah sakit, ajakku ke Brian. Sampai di rumah sakit, aku melihat Guntur sedang dirawat. Dia baru saja makan. Namun suster mengatakan jangan diajak berbicara banyak karena masih syok. Aku melihat Guntur melamun saja. Akhirnya malamnya kuputuskan untuk menginap di rumah sakit. Tak ada yang aneh di rumah sakit ini. Ranjang Guntur bersebelahan dengan orang lain, sehingga ketika aku menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Brian, seorang bapak yang sedang menunggu istrinya menghampiri kami. Sementara Guntur tengah tertidur pulas karena pengaruh obat. Bapak itu bernama Zulfikar. Dia percaya 100% pada ceritaku. Menurutnya, arwah dari tabrak lari selalu menghantui selama misterinya belum terkuak. Apalagi jika jasadnya diperlakukan tidak layak. Dia pernah menubruk anak kecil. Dia sendiri yang menguburkan anak kecil itu tanpa lebih dahulu memandikan dan membersihkan darahnya. Selama 1 minggu, dia seperti orang gila. Dia berkeliaran di jalan dan menjerit ketakutan karena sosok anak kecil itu terus mengikutinya. Dia sembuh setelah ahli agama menenteramkan jiwanya. Perlahan-lahan dia mulai mengingat kembali kuburan anak itu, dan kemudian menyerahkan diri ke polisi setelah membongkar kuburan korban. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam penjara, sampai pada suatu waktu keluarga korban datang dan memaafkannya. Akan tetapi sejak dia membongkar kuburan anak kecil itu dan meminta maaf serta mengakui kesalahannya, gangguan itu sudah menghilang. Dia memberi kontak ahli agama yang dapat menolongku dari kerumitan ini.
Dia memintaku bergegas menghubungi orang itu. Sial bagiku. Harusnya yang mengalami kengerian ini si Andrean. Harusnya dialah orang yang mestinya bertanggung jawab. Akan tetapi, meski aku telah memberikan alamat rumah Andrean, polisi tidak menemukannya. Akhirnya dia berstatus sebagai DPO. Ya, harus kuakui, sempat terbesit ingin melupakan masalah ini dan tak menghubungi ahli agama itu. Namun, keinginanku sirna ketika mendengar Guntur terbangun. Wajahnya pucat ketika dia menyebut-nyebut pocong. Matanya menatap ke arah jendela, sehingga mau tidak mau suster memberinya obat penenang. Kebetulan malam itu Bapak Zulfikar sudah tidak lagi menginap. Aku lupa menanyakan nama si ahli agama itu. Tapi beruntung Brian sudah menyimpan nomornya. Namun saat ku telepon, nomor itu sibuk. Setengah jam aku coba lagi, tapi masih begitu. Aku sempat putus asa. Guntur menjadi seperti ini karena menemaniku. Tapi andai dia tidak datang, mungkin bisa saja aku yang gila. Guntur kembali mengigau yang disebutnya masih pocong. Aku kian tidak karuan. Setengah jam lebih Brian belum kembali, padahal hanya menebus obat dan beli makan. Suara daun pintu terbuka. Brian datang bersama seseorang. Perawakannya seperti orang yang soleh. Ini dia Haji Zalili. Dia orang yang tadi nomornya dikasih oleh Pak Zulfikar. Sergah Brian. Alhamdulillah. Mari Pak duduk. Tadi saya menghubungi nomornya Bapak tadi sibuk. Mungkin lagi ditelepon Brian ya? Tanyaku. Setelah berbincang-bincang dan menceritakan semua yang terjadi, Haji Zalili langsung melihat kondisi Guntur. Malam itu kondisi teman kalian sedang kurang sehat ya, sehingga diikutin oleh sosok gaib, ujar Haji Zalili. Dia tidak banyak menyarankan. Malam ini dia hanya menetralisir Guntur. Darah keluar dari mulut Guntur. Menurut Haji Zalili, itu karena dia telah dirasuki sosok gaib. Tapi setelah dinetralisir, Guntur kembali dapat berbicara dengan kami. Besoknya, Haji Zalili akan datang ke rumahku setelah Guntur diperbolehkan pulang oleh dokter. Semenjak didoakan oleh Haji Zalili, Guntur sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Dia juga sudah bisa tertawa dengan kami. Dokter turut senang. Menurutnya Guntur tidak mengalami sakit medis. Dia hanya syok. Jadi dia sudah diperbolehkan pulang. Namun dia tidak akan kuantarkan ke rumah. Brian dan dia mesti menemaniku. Hari masih siang. Aku dan Brian menikmati es kelapa muda. Tidak lama berselang, Haji Zalili datang menepati janji. Dia datang menggunakan motor bebek keluaran tahun 2000. Aku lebih dahulu menyuguhkan kopi. Kami berbincang-bincang tentang kejadian mengerikan itu. Baiknya malam ini kamu ke rumah pamong desa. Undang warga sekitar untuk yasinan. Temanmu Brian beli suguhan panganan untuk nanti malam. Sedangkan aku menjaga Guntur sembari melenyapkan kekuatan hitam, kata Haji Zalili setelah mereguk kopinya yang kubuatkan. Malam yasinan itu akhirnya tiba. Haji Zalili tidak pulang. Dia mandi di rumahku. Anehnya saat keluar dari kamar mandi, aku melihat dia menebar garam yang telah dibacakan doa-doa. Aku hendak bertanya, tapi dia lebih dahulu berbalik arah dan mengatakan, mobilnya memang sudah dibawa polisi.
Tapi jin itu masih bersarang di sekitar rumah ini, terutama di kamar mandi dan di pohon seri yang menjadi tempat teduh bagi mobil-mobil usang. "Semoga yasinan yang kita gelar sanggup mengusir jin itu," katanya. Butir-butir keringat keluar dari keningku. Aku mulai berpikir untuk pindah dan menjual rumah ini. Tapi Haji Zalili seperti mendengar batinku. "Tak perlu kau jual, sosok itu pasti pergi," ujarnya. Adzan Isya berkumandang. Kami sholat berjamaah. Akan tetapi yang dikatakan Haji Zalili benar. Sosok itu belum pergi. Pohon seri berayun kencang dan gayung kembali terbanting. Aku jadi tidak khusyuk. Aku merasa Brian dan Guntur pun demikian. Apalagi Guntur menjadi saksi betapa ngerinya pocong berkain lusuh itu. Namun Haji Zalili kian mengencangkan bacaan sholatnya, hingga aku dikagetkan suara bohlam lampu yang meledak. "Sudah, jangan risau. Ayo kita siap-siap menyambut yang datang," ujar Haji Zalili. Aku tak menyangka banyak para tetangga yang berdatangan. Aku teringat ibu dan bapak yang dulu selalu bersosialisasi dengan para tetangga. Tentunya kedatangan mereka ke sini bukan karena aku, tapi karena mengingat bapak dan ibu. Semua pun duduk bersila. Haji Zalili mulai membuka acara. Dia menjelaskan semua yang terjadi. "Bapak-bapak sekalian, maksud kami mengundang kemari untuk membantu anak ini mengusir sosok gaib. 2 hari yang lalu ada pelanggan yang ingin memperbaiki mobilnya. Namun ternyata kendaraan itu bekas tabrak lari. Korbannya tewas dan ditinggal begitu saja. Sosok ini telah mengikutinya sampai kemari. Saat ini sosok itu belum mau pergi. Karena itu saya mengharap ketulusan dari saudara-saudara sekalian untuk mendoakan rumah ini agar kembali seperti semula." Itulah yang diucapkan Haji Zalili. Kemudian pembacaan doa dan ayat-ayat suci dipimpin pengurus masjid. Haji Zalili enggan mendahului. Saat di pertengahan, Guntur tertawa lalu mengeram. Matanya memerah dan mengobrak-ngabrik segala yang ada di dekatnya. Namun Haji Zalili meminta imam masjid untuk meneruskan bacaan doa hingga selesai. Haji Zalili menghampiri Guntur dan berbisik kepadanya. Guntur nampaknya kesakitan, kemudian terkapar. Tapi suasana kian mencekam. Pintu kamar dan depan rumahku tertutup kencang. Di ruang tamu seolah ada angin kencang. Kue-kue berterbangan dan yang ada di sana kehilangan fokus. Semua belum usai. Suara serak yang mengerikan ikut mengaji. Entah mengapa, aku sempat melihat ke arah lorong belakang rumah yang menuju kamar mandi. Di antara gelapnya ruang itu, aku melihat sosok berkain putih berdiri menghadap kami. Tubuhnya tinggi dan cukup besar. Ini jin yang sulit ditaklukkan," katanya setelah menyelesaikan doa. Sedangkan bapak-bapak mengucapkan istighfar. Namun dari raut wajah mereka tak tampak yang disembunyikan. Semua ketakutan karena pocong itu masih berdiri di sana. Tapi tidak lama kemudian karena sosok itu berpindah ke pohon seri. Tubuhku kian merinding. Pohon seri berayun kencang hingga ku dengar ranting-rantingnya yang patah berjatuhan. Imam masjid dan Haji Zalili meminta kami untuk tenang. Mereka berdua berjalan ke sana. "Kalian tetap di sini, jaga Guntur, kondisinya sangat lemah," ujar Haji Zalili. Prian yang ketakutan masih memangku kepala Guntur.
Guntur yatim piatu. Dulu dia sempat tinggal di Bandung. Datang ke daerahku karena menjadi buronan. Namun beruntung, saat kesini dia bertemu dengan orang baik, hingga akhirnya mendapatkan ilmu teknik mesin. Aku tak mau terjadi apapun dengannya. Dia berada dalam situasi pelik ini karena permintaanku. Terdengar suara ledakan dan patahan batang pohon. Semua bapak-bapak yang berada di dalam rumah mengucap istighfar. Namun dari plafon terdengar suara gaduh. Ada pocong yang melayang turun menembus langit-langit. Dia berdiri di tengah-tengah lingkaran. Sontak semuanya menjauh. Pocong itu mengeram. Dari dalam kain kafannya seolah ada darah banyak keluar, namun tidak sampai jatuh ke lantai. Seisi ruangan beraroma anyir dan amis. Beberapa orang merasa mual. "Tujuanmu bukan di rumah ini. Segeralah tinggalkan rumah ini," kata Haji Zalili kepada sosok itu. Api kecil menyala disusul kepulan asap. Sosok itu menghilang, diiringi rintik hujan. Imam masjid mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi Haji Zalili mengajak kami untuk kembali melingkar dan berdoa lagi. Sosok itu sudah pergi, mungkin menghantui orang yang telah melakukan tabrak lari. Sekarang rumah ini sudah aman, temanmu sudah siuman. Saya berpesan jangan segan memanggil saya atau imam masjid. Ada gangguan kembali terjadi. Malam ini saya mesti pamit karena keluarga di rumah sudah menunggu, kata Haji Zalili sebelum pergi. Dari perkataannya itu, gontai keriuhan berangsur pulang. Aku dan Brian membersihkan sisa-sisa kengerian. Sungguh, aku masih merinding. Sesekali aku dan Brian saling berpandangan. Untuk ke kamar mandi pun, aku dan Brian saling menemani. Saat aku menemani Brian, otomatis aku menunggu di luar. Aku benar-benar ketakutan. Takut aja kalau pocong itu muncul di hadapanku. 2022. Baik, itulah cerita panjang dari Mas Muhammad Al-Farizi ya, tentang mobil yang pernah menabrak lari seseorang. Gimana ya kayak gitu itu ya? Ya bisa jadi ya, bisa dihantui kayak gitu. Karena kan bisa saja nggak terima kan orang yang ditabrak itu. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.